Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatoni dengan NIM 220328, Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis, kelas RA8. Baik, dibuatnya video ini ialah bertujuan untuk memenuhi ulangan tengah semester mata kuliah perilaku keorganisasian yang diampu oleh Bapak dosen Ade Faisal Mabtuhi SEMM. Baik, langsung saja ke materinya. Baik, kita langsung ke materi yang pertama, yaitu konsep dasar perilaku organisasi. Konsep dasar perilaku organisasi mengacu pada kajian mengenai bagaimana individu, kelompok, dan struktur dalam konteks organisasi sendiri berinteraksi dan mempengaruhi perilaku di tempat kerja. Beberapa konsep dasar perilaku organisasi antara lain meliputi, yang pertama itu struktur organisasi. Kajian mengenai bagaimana organisasi dirancang dan diatur, termasuk pembagian tugas, wewenang, tanggung jawab, dan hubungan antara bagian-bagian organisasi. Yang kedua itu motivasi. Motivasi studi mengenai faktor-faktor yang mendorong individu untuk mencapai tujuan, termasuk teori-teori motivasi seperti teori hierarki kebutuhan Maslow dan teori motivasi expectancy. Yang ketiga itu komunikasi. Memahami proses komunikasi dalam organisasi, termasuk pengaruhnya terhadap budaya organisasi dan efektivitas kerja tim. Yang keempat, kepemimpinan. Kajian mengenai peran dan perilaku kepemimpinan dalam organisasi, termasuk gaya-gaya kepemimpinan, kekuasaan, pengaruh, dan pengambilan keputusan. Yang selanjutnya, perubahan organisasi. Memahami bagaimana organisasi beradaptasi, berevolusi, dan mengelola perubahan, termasuk resistensi terhadap perubahan dan peran manajemen dalam merencanakan dan mengelola perubahan organisasi. Dan yang terakhir, kepuasan dan keterlibatan karyawan. Studi mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja dan keterlibatan karyawan serta dampaknya terhadap kinerja organisasi. Studi mengenai konsep dasar perilaku organisasi penting dan memahami dinamik dan interaksi di lingkungan kerja serta menjadi dasar dalam merancang kebijakan mengelola sumber daya manusia dan menciptakan lingkungan kerja yang produktif dan positif. Untuk materi selanjutnya itu teori perilaku dan modal perilaku dalam model perilaku organisasi. Teori perilaku dan model perilaku organisasi merupakan kerangka kerja yang digunakan untuk menjelaskan perilaku individu dan kelompok di tempat kerja. Beberapa teori dalam perilaku model perilaku organisasi yang terkenal meliputi, yang pertama teori X dan teori Y. Douglas McGrath. Teori X menyatakan bahwa sebagian besar cenderung untuk malas dan menghindari tanggung jawab. Sementara teori Y menyatakan bahwa orang-orang biasanya ingin bekerja dan dapat mandiri jika tujuan mereka dikenal dan naluri keamanan mereka terpenuhi. Yang selanjutnya, teori kontingensi. Teori ini menyatakan bahwa efektivitas seorang pemimpin tergantung pada sejauh mana situasi tersebut cocok dengan gaya kepemimpinan individual. Yang selanjutnya ada teori motivasi. Teori ini mencoba untuk menjelaskan apa yang mendorong perilaku karyawan di tempat kerja, bagaimana motivasi mereka untuk mencapai kinerja yang tinggi. Selanjutnya, model 5 factor personality. Model ini membahas tentang 5 dimensi kepribadian, yaitu kepribadian terbuka, keterampilan berpikir, kestabilan, dan bagaimana kepribadian ini mempengaruhi perilaku di tempat kerja. Yang selanjutnya, model kepemimpinan situasional. Model ini menekan bahwa gaya kepemimpinan yang efektif berbeda-beda, tergantung pada tingkat kesiapan dan matangnya para pengikut dalam melakukan tugas tertentu.
Teori perilaku dan model perilaku organisasi memiliki tujuan untuk membantu organisasi memahami dan mengelola perilaku karyawan, mempromosikan efektivitas tim, dan menciptakan lingkungan kerja yang positif. Baik, untuk materi yang ketiga ialah perilaku individu dan perilaku kelompok. Nah, perilaku individu dan perilaku kelompok mempengaruhi berbagai aspek dalam sebuah organisasi. Berikut adalah beberapa contoh perilaku individu dan kelompok yang berpengaruh terhadap organisasi. Nah, untuk perilaku individu sendiri, yang pertama itu ada motivasi. Motivasi individu dapat mempengaruhi tingkat kinerja dan produktivitas di tempat kerja. Individu yang termotivasi cenderung bekerja lebih keras dan mencapai target yang ditetapkan. Yang selanjutnya ada kepemimpinan. Gaya kepemimpinan individu, baik sebagai atasan maupun sebagai anggota tim, dapat mempengaruhi dinamika kerja tim dan menerapkan strategi organisasi. Yang ketiga, etika kerja. Etika kerja individu dapat mempengaruhi budaya perusahaan dan citra organisasi di mata masyarakat. Yang keempat ada konflik. Penanganan konflik antara individu di tempat kerja mempengaruhi produktivitas dan kesejahteraan mental karyawan. Baik, selanjutnya itu perilaku kelompok. Yang pertama itu kerja tim. Kerja tim sendiri itu dapat mempengaruhi efisiensi operasional dan inovasi di tempat kerja. Yang kedua itu ada norma-norma kelompok. Norma-norma kelompok mempengaruhi standar perilaku dan interaksi di tempat kerja. Yang ketiga itu ada keputusan bersama. Keputusan bersama kelompok mempengaruhi kebijakan perusahaan, strategi bisnis, dan pencapaian tujuan organisasi. Yang keempat itu ada dinamika sosial. Dinamika sosial di antara kelompok-kelompok di tempat kerja mempengaruhi keharmonisan dan kinerja organisasi. Baik, untuk materi selanjutnya adalah teori motivasi dan penerapan dalam organisasi. Terdapat berbagai teori motivasi yang dapat diterapkan dalam organisasi untuk mendorong karyawan agar bekerja dan dekat, produktif, dan termotivasi. Berikut adalah beberapa teori motivasi yang umum penerapannya dalam organisasi. Yang pertama itu teori hierarki kebutuhan Maslow. Penerapan organisasi dapat memenuhi kebutuhan fisik, keamanan sosial, harga diri, dan akuntansial diri karyawan melalui fasilitas kerja, gaji yang kompetitif, program kesejahteraan karyawan, peluang pengembangan karir, dan mendengarkan masukan dari karyawan. Yang selanjutnya ada teori X dan Y McGraw. Penerapan berdasarkan teori X, manajer cenderung menggunakan pengawasan ketat dan kontrol sementara berdasarkan teori Y. Manajer memberi kepercayaan kepada karyawan, memberikan otonomi, dan memfasilitasi partisipasi. Penerapan teori Y dapat memotivasi karyawan untuk berpartisipasi secara aktif dan kreatif dan dalam pekerjaan. Yang selanjutnya ada teori keadilan distribusi Stacey Adams. Untuk penerapannya sendiri, organisasi harus memastikan bahwa distribusi imbalan dan pengakuan atas kontribusi karyawan sesuai dengan upaya dan kontribusi yang mereka berikan. Yang keempat itu ada teori penguatan Skinner. Nah, untuk penerapannya sendiri itu organisasi dapat menggunakan penguatan positif sebagai pujian, penghargaan, atau promosi untuk memperkuat perilaku kerja yang diinginkan. Yang terakhir itu ada teori harapan Victor Fromm. Nah, untuk penerapannya sendiri itu fokus pada memastikan bahwa tujuan organisasi, kinerja karyawan, dan imbalan saling berkaitan secara jelas dan transparan. Baik, untuk materi yang kelima itu adalah nilai sikap dan penerapan dalam organisasi.
nilai sikap dalam prinsip-prinsip moral dan etika yang menjadi dasar bagi perilaku dan pengambilan keputusan dalam organisasi. Penerapan nilai sikap dalam organisasi membantu menciptakan budaya perusahaan yang etis, bertanggung jawab, dan berintegritas. Nah, berikut ada beberapa nilai sikap umum yang penerapannya dalam organisasi. Yang pertama itu ada integritas. Nah, penerapannya itu memastikan bahwa manajemen dan karyawan bertindak dengan jujur, konsisten, dan transparan dalam tindakan dan keputusan mereka. Terus adalah kualitas pelayanan. Untuk penerapannya sendiri itu berfokus pada memberikan layanan yang unggul kepada pelanggan dan pemangku kepentingan lainnya, mendorong kepuasan pelanggan dan mempertahankan reputasi perusahaan. Yang ketiga itu ada keberagaman dan inklusivitas. Nah, untuk penerapannya sendiri itu memastikan adanya kesejahteraan, kesempatan, keadilan, dan pengakuan bagi semua individu tanpa memandang latar belakang, jenis kelamin, atau orientasi seksual. Yang keempat itu ada tanggung jawab sosial. Nah, untuk penerapannya sendiri itu mengintegritaskan prinsip tanggung jawab sosial perusahaan atau bisa disingkat juga CSR organisasi untuk dalam kebijakan dan kegiatan operasional organisasi untuk memberikan dampak positif pada masyarakat, lingkungan, dan pemangku kepentingan lainnya. Baik, untuk selanjutnya ada pembelajaran keberlanjutan. Nah, untuk penerapannya sendiri itu mendorong pengembangan dan sumber daya manusia dengan memfasilitasi pelatihan, pengembangan karir, dan budaya pembelajaran yang terus-menerus. Terus untuk yang terakhir, kerjasama tim. Nah, untuk penerapannya sendiri itu mendorong kerjasama, kolaborasi, dan timbal balik yang baik antara tim dan departemen untuk mencapai tujuan bersama. Baik, untuk materi yang terakhir itu membangun kerja tim yang efektif memerlukan perhatian terhadap berbagai aspek termasuk komunikasi yang baik, tujuan yang jelas, kerjasama antar anggota tim, serta kepemimpinan yang memadai. Nah, berikut adalah langkah-langkah untuk membangun kerja tim yang efektif. Yang pertama itu komunikasi yang efektif. Nah, untuk membangun komunikasi yang terbuka, jujur, dan proaktif di antara anggota tim, terus memastikan semua informasi penting disampaikan dengan jelas dan terbuka kepada seluruh anggota tim. Nah, untuk yang selanjutnya adalah tujuan yang jelas. Nah, untuk memastikan bahwa tujuan, tanggung jawab, dan harapan yang jelas bagi setiap anggota tim. Terus membangun pemahaman bersama mengenai visi, tujuan, dan strategi yang dijalankan. Yang selanjutnya adalah peran yang jelas. Memastikan bahwa setiap anggota memahami peran dengan jelas dan memiliki tanggung jawab terdefinisi dengan baik. Terus memberikan dukungan yang diperlukan untuk setiap anggota tim dalam mengeksekusi peran mereka. Yang keempat itu ada kerjasama dan saling percaya. Membangun budaya kerjasama di antara anggota tim, memfasilitasi sinergi, respek, dan saling mendukung. Membangun rasa saling percaya kuat di antara anggota tim. Yang kelima itu ada kepemimpinan yang efektif. Memastikan adanya kepemimpinan yang mendorong kolaborasi, keterbukaan, dan mendukung pengembangan tim. Memfasilitasi diskusi terbuka, mendengarkan masukan, dan menyediakan arah dan dukungan yang diperlukan. Yang terakhir itu evaluasi dan umpan balik. Menerapkan praktik pengelolaan kinerja yang memberikan umpan balik yang konstruktif kepada anggota tim. Melakukan evaluasi terhadap kinerja secara berkala agar terjadi pengembangan. Mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.